Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah amma ba'd. Hari ini kita kembali lagi bertemu dengan Ato FBI. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, Masya Allah, kita kedatangan tamu, Masya Allah, Subhanallah, yaitu Abang Ari. Namun, mohon maaf, mungkin dilanjutkan dulu biar Abi sambil menggeser. Pada hari ini kita kedatangan saudara kita, sesama Muslim, yaitu Abang Ari. Tapi nggak ada salahnya juga kita panggil Koko Hari. Iya, ya. Oke, sebelumnya Koko Hari, kita kan ada yel-yelnya nih ya. Ya, salam Ato FBI, bersyukur, tersenyum dan bahagia. Masya Allah. Baru tampil pertama udah ngerti. Oh iya, ya. Jadi konco berat Ato ini. Oke. Baik, saudaranya Ato FBI, kita bersama Koko Ari, tentunya kita sama-sama bersyukur terlebih dahulu kepada Allah. Kita dipertemukan, insya Allah semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Dan salat dan salam pada Rasulullah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, sebelumnya kita boleh menyapa Koko Ari ya, boleh panggil dulu. Aja Ari, Pak. Bang Ari lah ya. Ari ya, oke. Lebih akrab. Ya, silakan mungkin memperkenalkan diri, mungkin sahabat atau FBI pengen kenal sebenarnya tamu kita siapa. Ya, boleh nama sebenarnya atau ada nama lainnya alias. Kami juga mohon itu nggak ada salah. Ya, silakan. Nama dari awal pertama. Iya. Sampai sekarang. Ya, boleh sambil dilihat kameranya. Perkenalkan, nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari. Iya. Kalau nama lengkap Haryono, nggak ada yang lain-lain. Nama saya itu, Pak. Itulah Haryono. Ya, panggilannya Hari. Saya asli dari Medan. Iya. Mungkin satu apa juga sama Ato ya, satu. Berarti ada lagunya itu tuh itu. Anak Medan. Ato anak Medan. Jadi itulah sekilas ya. Jadi saya ini mungkin dapat hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Dan saya masuk ke jadi seorang Muslim lah ya. Oke. Baik, terima kasih untuk sementara kita mengenal dulu bahwa Koko atau abang kita ini adalah Haryanto panggilannya. Haryono. Panggilannya Bang Hari atau Koko Hari. Nah, tadi ada kata atau kalimat yang kita dengar dengan hidayah. Kita minta dulu tanggapan Ustadz Busan. Sebenarnya hidayah itu apa gitu? Kalau kita berbicara tentang bahasa dari rekan kita, saudara kita Hari tadi, bahwasanya dia mendapat hidayah. Nah, kalau beliau mendapat hidayah, berarti ada sesuatu yang belum didapatinya sebelum dia bersama kita. Karena gini, kata-kata mu'allaf ini, kata-kata mu'allaf itu mengandung arti yang amat sangat banyak beragam. Seseorang yang baru masuk ke dalam agama Islam disebut mu'allaf. Padahal banyak sekali ulama-ulama bercerita tentang pengertian mu'allaf itu sendiri. Sebenarnya pada hari ini Ustadz juga harus sampaikan bahwasanya hidayah itu kan hanya Allah yang bisa memberi. Benar. Ya, jadi bersyukurlah Alhamdulillah. Bang Hari atau Koko Hari. Kami kalau Koko kan bilang enggak masalah. Usah panggil Hari ya. Biar lebih akrab. Jadi Hari hidayah dari Allah tuh enggak gampang. Kenapa saya bilang enggak gampang? Paman Nabi sendiri, Abu Thalib, dia itu justru banyak sekali membantu Rasulullah SAW dalam segala hal. Perekonomiannya, perlindungan dirinya dijaga sama pamannya Abu Thalib. Tapi di akhir hayatnya Abu Thalib juga nggak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Rasulullah juga sudah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan hidayah kepada
pamannya sendiri. Jadi seperti itu. Abi pengen tanya ini ya sebelum kita boleh. lanjutkan ke Iya, iya. Bang Ari. Tadi kan ada kalimat dari Ustadz bahwa dia tidak mendapatkan hidayah. Pertanyaan, dia tidak mendapatkan hidayah atau dia tidak mau menerima hidayah Allah? Perlu diluruskan aja. Seperti itu ya. Nah, Kan gini. iya. Kalau yang namanya hidayah nanti juga ada hubungannya sama masalah takdir. Benar. Kenapa saya bilang ada hubungan sama takdir? Nanti orang-orang di luar sana akan berbicara seperti ini. Udahlah, takdirku seperti ini. Nah, sesuatu itu sebenarnya yang masalah hidayah ini ada yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada juga hidayah hari yang itu dijemput. Ya, Dalam Pak. artian ada upaya tersendiri dari orang tersebut dari hatinya yang paling dalam untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah punya hak Prerogatif. Rencana lah. Masya Allah. Allah punya rencana untuk itu. Nah. Kalau hari dikasih hidayah, ya Allah ya rencananya ya memang untuk hari itu untuk mendapatkan hidayah. Nah, itu menurut Ustadz Bustan. Ya. Kita pengen dengar menurut Atu Arjun. Kalau Apa Kalau sebenarnya? Nur atau Arjun, sebelum beliau ini kita undang kemari, kami udah lama-lama bercerita dengan dia. Dulu pengalaman dia dulunya, sebelum dia aktif kali masuk ke agama kita ini, dia dulu sebagai pengobat, tukang obat. Dia orang sakit diundang dia kemana-mana. Iya. Ini maaf cakap ini bukan kesombongan, Pengobatan bukan alternatif. cerita kesombongan dia bukan. Tapi nanti Dia- tuh kayaknya beliau lah yang bercerita tentang itu. Iyalah, Oh iya, lebih jelas. Atau kan ditanya, Apa yang- bukan cerita tentang Bang Ari. gitu. Apa yang Atau tahu tentang hidayah? Oh, Iya, tuh. tentang hidayah. Kalau Oh, gitu iya, tahu iya. usah kita tentang Bang Ari Atau Oh, aja cerita. iya, Udah tentang kita hidayah. tinggal aja, lah Atau aja sendiri. jangan. Nggak boleh. Awas. Nggak boleh lagi Nggak ngomong boleh. gitu. Boleh. Jadi begini, kalau tentang Ari dapat hidayah, Atu pun ada juga mendapat hidayah. Iya. Dulunya Iya. Ari begini, aku aktif kali di karaoke, Iya. di semuli. Iya. Pokoknya Kan Ari lagu-lagu. dengar lah tuh tiap hari atau menyanyi juga dia. Iya, Habis setelah itu dapat hidayah Ari, Atu tinggalkan lah terus. Atau lah ya. Versinya Atau. versi hidayah Atu itu bahwasanya versi hidayah itu bukan hanya memeluk agama Islam dikatakan mendapat hidayah dari suatu hal yang notabene negatif ke hal-hal yang positif. Sebenarnya juga seseorang itu mendapat hidayah karena arti hidayah kan petunjuk. Ya, Ah, itu yang mau tadi iya, Abi iya, pengen iya. Ustaz jelaskan Iya. dari kata-kata huda itu. Hidayah petunjuk berarti hari hidayahnya memeluk Islam atau hidayahnya tidak lagi melakukan sesuatu yang mungkin notabene tanda kutip Menurut Ato itu Iya, tidak kurang baik. Nah, oke baik saudara atau FBI tentu penasaran ya Iyalah. bahwa Bang Ari yang kita mau ajak ini beliau adalah seorang mualaf. Tapi kita pengen tahu ya cerita bagaimana proses Bang Ari sehingga bisa merubah, karena mualaf itu Bang Ari kalau kita artikan sebenarnya bahwa Allah memutarbalikkan hati mualaf ya. Terputar baliknya hati karena hati orang itu kan mutakallaf ya, selalu berbola-balik. Terbuka. Wah, Masya Allah. Boleh ceritakan Bang Ari dan minta izin sedikit lebih kuat suaranya ya supaya viewer kita Bisa mendengar jamaah dengan baik. kita juga mendengar. Apa cerita di balik Bang Ari mendapat hidayah dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Silakan Bang Ari. Ya. Jadi sebelumnya saya mualaf ini, istri saya kan memang seorang muslim. Muslimah. Iya, muslimah. Benar. Jadi terakhir saya mungkin namanya jodoh dari Allah, semua dari Allah. Jadi awalnya hari ini masuk Islam karena mau menikah lah. Oh, di Baru awal. jadi seorang mualaf. Iya, Itulah Berarti awal latar cerita. belakang pertama karena ingin Karena menikah menikah dan pasangannya seorang muslimah. seorang Iya, muslimah. lanjut. Benar, Pak. Betul. Ya, Terus? jadi setelah berjalannya waktu, saya awalnya belum apa namanya, belum sholatnya belum penuh lah istilahnya, belum bagus, belum benar. Bolong-bolong kata orang. Bukan bolong lagi, Pak, Iya, tapi hancur-hancur. kacau lah, sedikit kacau lah gitu lah. Iya, Ada iya. sholat, bukan nggak sholat, cuman satu hari mungkin cuma sekali lah sholatnya, masih kurang. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, setelah kami berjalan, itulah saya berjumpa dengan seorang Pak Ustadz, membimbing saya, dan itulah guru saya, Ustadz di Medan, Iya. bimbingnya saya, karena ibadah
tiang agama kita itulah sholat. Iya. Masya Allah. Kalau kita semua mau minta sama Allah, perbaiki dulu tiang kita. Wih, Beginilah. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah kan gitu kan. Jadi begitu saya dibimbingnya dengan berjalannya waktu, sholatlah. Belum juga saat itu belum, terakhir saya tiba-tiba malam itu saya dapat hidayah. Dapat hidayah. Berupa apa itu? Berupa, saya sulit ya menjelaskannya seperti apa ya Pak. Gambarannya. Ya kan tuh, begitulah. Jadi saya insya Allah Pak, saya kerjakanlah ibadah. Dengan berjalannya ibadah, alhamdulillah rezeki ada aja diberi Allah. Masya Allah. Ya, jadi Bang Ari, Nah. ini sebenarnya janji Allah ketika Iya. Allah sampaikan apa Ustaz? Wa may yattaqillah Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita nggak duga, ya kan? Iya. Apa yang diberikan Allah itu kita nggak duga. Yang penting yang pertama kita bertakwa. Iya. Cara satu kita bertakwa seperti yang udah Hari lakukan adalah Iya. dengan jalan sholat. Sholat. As-sholatu imaduddin. Waman aqomaha faqad aqomaddin. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat tiang agama, yang mengerjakan sholat dia dirikan agama. Tapi bagi siapa yang meninggalkan sholat, pada hakikatnya dia sudah menghancur leburkan agamanya sendiri. Seperti Jadi Bang Ari kita lanjut ya Ustaz. lanjut lah. Atau Kita kita lanjut ya. Kita lebih banyak dengar. Jadi kemudian pengalaman ini kan berproses ya Bang. Iya. Berproses. Betul. Apa yang Bang Ari rasakan, titik di mana Bang Ari memang harus dekat dengan Allah? Iya. Kalau titik itu, ini maaf ya Pak, Iya. sebelumnya saya mungkin agak panjang, nanti kita bisa kita boleh sharing lagi masalah pengalaman. Saya dari seorang orang tua saya seorang orang pintar, suku besar, dan kami ini maaf cakap punya kasta. Dari seorang orang pintar dan namanya pun sangat terkenal sekarang ini masih hidup ya. Masih hidup. Nggak usah kita sebutkan Nggak lah. usah. Iya. Jadi hari dulu berkecimpung yang seperti yang diceritakan atau ngobat-ngobati dulu. Wah, gitu tuh. Gitu tuh. Asli orangnya tuh. Iya, betul. Apa itu? Sinse ya? Ngobatin. Obat apa? Obat nyamuk. Oh iya. Rajin kali Patah tuh ngobatin jadi nyamuk batu tuh. jadi. Iya. Jadi kalau boleh saya tanya itu kayak sinse gitu? Bukan Bukan ya? sinse. Apa itu Jadi, namanya? Namanya aja bukan orang, nama orang. namanya suhu. Oh suhu itu malah Ya. di atas Jadi suhu. kalau kita di Islam lebih condong dia ke mistik Pak. Urusan mistik gitu lah, Iya, santet, iya. mistik gitu lah. Oh, Begitu. iya. Mungkin lain kata Allah, hidayah tadi diberinya ke kita, maka kita masuk ke Islam. Itulah kami ya hari lepaskanlah itu Oh semua. iya, alhamdulillah. Cuma Iya. tanya doang sedikit boleh ya? Boleh Kan lah. cuma gini, Hari. Kira-kira dulu sebelum itu waktu masih jadi suhu-suhu itu udah kenal matu? Belum. Enggak, maksud saya kalau belum kenal santet aja tuh. Ini sayang kali matu Iya, nih. sayang ya. Sayang Oh, kali. kita ya. Cas lah dulu. Iya. Kita memang bercanda. Ah, iya, iya. Boleh Oke. sekali. Ya, Lanjut. baik, mungkin kalau kita bercerita panjang ya Mbak Ari, tentu kan tidak siap lah dalam satu konten Betul. ini. Ya. Enggak, Nanti kita akan betul. bahas di konten yang lain. Benar. Tapi boleh, yang boleh. mau kita ajak ke Bang Ari supaya netizen kita paham, Boleh. bagaimana Bang Ari sebagai muslim yang baru untuk membangun keluarga, karena dalam Islam kan laki-laki kan jadi imam, Iya, pemimpin. sementara pemimpin. Dan Bang Ari sendiri juga baru. Bagaimana Bang Ari menunjukkan kepemimpinan Bang Ari di rumah sebagai seorang juga yang muslim yang baru gitu. Sebelumnya minta maaf, saya pribadi, saya serahkan aja semua ke Allah. Iya. Karena hidup hari ini, hidup seorang umat muslim ini cuma mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah. Masya Nah, Allah. itulah. Merinding ah. Merinding Rahmat ceritanya. dan ridho dari Allah. Jadi hari berserah diri aja ke Allah. Apapun ya kami jalani, apapun keputusan Allah kami jalani. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ada aja rezeki diberi. Alhamdulillah. Itu kelanjutan dari ayat tadi ya. Iya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Terus kemudian barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Iya. Masya Allah, sempurna. Ya, sahabat saudaranya atau FBI, kita juga pengen dengar juga nih. Itu kan kisah Bang. Ada nggak harangan, tantangan yang Abang Ari atau Ari rasakan ketika baik mau memulai ataupun sedang berjalan gitu? Silakan, bisa boleh ya berbagi ya. Mudah-mudahan ini hanya sharing tanpa kita nyebutin orangnya ataupun etnis atau agama tertentu. Silakan. Jadi sebelumnya ya banyak sekali. Mungkin kalau kita mau bahas mungkin nanti di episode berikutnya. Kalau netizen berkeinginan, kita sambung. Kita lainnya dan jadi kita bisa buat konten lagi. Dan kita bisa share lagi kalau banyaknya banyak perjalanan Ari. Nah, bisa dibuat satu buku lah. Boleh sedikit kira-kira apa gambaran yang merasa paling berat tantangannya yang Ari rasakan? Tantangan berat yang Ari alami, usaha kami belum pernah berhasil. Pada saat itu. Pada saat sekarang, sampai sekarang nggak ada yang berhasil. Nah, kenapa? Nggak tahu, kita rahasia Allah ya kan Pak. Nah, kenapa? Udah 20 tahun saya jalani mualah. Belum juga untuk saat ini belum. Tapi ya kita jalani. Dan insya Allah mungkin Allah nanti ada masanya, ada waktunya Allah beri hidayah tadi ke kami. Nah, kita nggak tahu melalui entah anak-anak yang berhasil atau mana, kita belum tahu, Ari belum tahu gitu lah. Kalau kisah Ari mungkin bisa nanti kita sharing lagi lah kita karena masih panjang perjalanan Ari, panjang Pak, dari awal perjalanan kami sampai sekarang cukup berat dan banyak tantangan yang maaf kalau boleh tahu, adakah tantangan itu dari keluarga sendiri? Keluarga ada, tetangga ada, termasuk minta maaf ya, banyak lah tantangan tadi. Dan caranya Bang Ari menyikapi tantangan itu seperti sehingga masih istiqomah sampai sekarang. Insya Allah. Bagaimana caranya menyikapi? Kalau Ari pribadi, Ari serahkan aja ke Allah, Ari jalani aja kehidupan ini. Nah, gitulah yang Ari jalani. Jadi kan tuh kita kan dapat pelajaran bahwa begitu yakinnya Bang Ari sama Allah, sehingga Bang Ari ini selalu dalam langkahnya menghadirkan Allah dalam segala kehidupan. Kalau menurut Atu kayak mana? Kalau menurut Atu bertanya dulu sama gini. Kan Ari dari sebelum memeluk dari agama Islam, akhirnya masuk dalam Islam, sesudah digeluti di dalam agama Islam ini mendapat kesulitan semua. Baik itu dari ekonomi, ya macam-macam lah itu. Jadi kalau itu ingin bertanya, apakah dengan dicoba Allah seperti itu, ujian seperti itu, apakah hari ada berubah rasanya? Dan ingin balik lagi ke asal? Atau ingin bertanya? Tidak tuh. Kalau jawaban Ari, insya Allah tidak. Alhamdulillah. Karena Ari jalan udah banyak, makanya nanti kita sharing lagi. Banyak cobaan diberi Allah, seperti yang non muslim banyak menawari semana ya tuh, dibilang menawari godaan tadi itu ya. Ya saya nggak usah sebut di agama nanti ada menawari ke Hari balik ke agama dia dengan materi yang berlimpah. Adalah tawaran. Ada. Dan itu banyak mungkin ya. Banyak dan besar, menjamin menjamin kehidupan. Jadi saya menjawab tidak. Yang menjamin itu semua karena Allah. Karena Allah yang menjamin. Saya nggak takut siapa-siapa karena saya takut Allah. Masya Allah. Terharu kami mendengar. Ya, semua keluarga kami, keluarga atau FBI, memang dalam perjalanan masing-masing kan orang punya cobaan sendiri. Tapi buat kita yang memang sudah dilahirkan sebagai seorang Muslim, tentu kita sudah bertahan dan merasa kita tidak ada tantangan yang lain kecuali memang tantangan itu ya dari diri kita sendiri. Namun Bang Ari ini luar biasa, bukan hanya yang tantangan dia hadapi dari dirinya, tapi keluarga, tetangga, teman dekat, malah apa yang selama ini dia bangun harus dia tinggalkan. Dan ini hal yang luar biasa yang patut kita jadikan ini pelajaran lah buat kita, bahwa
untuk menjaga iman, menjaga tauhid, menjaga keistiqomahan diri itu dibutuhkan kekuatan yang luar biasa. Betul. Kalau boleh tahu Bang Ari, kalaupun Bang Ari izin ya, kita kan banyak penonton kita yang bisa jadi mereka mau pengen dengar Bang Ari sedang usaha apa, sedang apa dibangun, mana tahu mereka ada solusi dan tawarannya tidak harus merubah keimanan Bang Ari gitu. Boleh dikasih gambaran bergerak di bidang apa gitu ya? Kalau untuk saat ini, sekarang ini Ari udah mungkin ada sakit-sakitan, maaf lah ya. Jadi saya udah ada sakit-sakit, yang kerja pun istri. Iya. Untuk saat ini Ari tidak ada nggak ada kerjaan, nggak ada Pak. Jadi tidak ada kerjaan yang untuk yang menghidupi keluarga, enggak. Tapi ada aja rezeki. Bisa Ari misalnya ada yang mau cari sesuatu, misalnya kayak semalam ini kejadian semalam, ada saudara mau cari misalnya ayam siam, Ari bisa usaha. Bang Hari cerita ayam, pemainnya Ustaz. Ceritalah sedikit tentang ayam. Kita tanya sedikit pengertian ayam siam yang maksud sini. Jenis-jenis ayam siamnya pun mengerti Ari. Insya Allah Pak. Sampai sisi-sisinya mengerti. Sedikit banyaknya. Karena gini. Taji ya. Itu bagaimana kelasnya dia itu, nanti ada yang kelas A main sama kelas A, kelas B. Tapi ini bukan untuk ditiru ya, dijual. Karena gini, ada orang yang ayam siam itu seperti saya suka ayam siam, tapi bukan untuk diadu. Betul. Karena apa? Berat ayam siam lebih berat dari ayam kampung. Betul. Kalau dijual harganya lebih mahal. Jadi macam-macam pun suka juga ayam siam. Tapi dia tidak dikelahikan dengan yang lain. Nama Atuk dia berkelahi. Karena jawa jurus-jurus dia itu ya kan. Kalau saya tuh, kalau Abi tak suka ayam, tapi suka siam. Kenapa? Karena siam itu artinya puasa, bulan Ramadan. Menahan diri. Waalaikumsalam ya. Iya. Oke, jadi saudara-saudara TVI udah dengar bahwa Bang Ari teman kita ini secara khusus pekerjaan mungkin kita sudah dengar karena kondisi beliau yang kurang begitu baik, maka juga tidak punya pekerjaan yang tetap. Tapi kalau ada yang butuh pendengar, viewer atau FBI pecinta-pecinta tuh pengen mencari sesuatu, bisa komunikasi dengan Atuk Arjun, bisa kita sampaikan ke Bari butuh apa. Siap. Kan bukan hanya ayam kan? Bukan. Lain juga ada kan? Bisa. Berarti Bang Ari bisa gabung sama saya nih. Apa itu? Aduhai. Agen dunia akhirat. Terus gini yang mau ditanyakan juga, belum terjawab tadi. Dulu kan pernah suhu, setahu saya. Walaupun saya nggak sampai ke suhu, biasanya suhu identik bisa mengobati. Benar. Kan ada juga yang suhu bisa mengobati tapi tidak yang sifatnya magic. Ada. Yang artinya hanya memang tradisional. Panjang Pak makanya. Enggak bukan cerita itu. Yang ingin saya tanyakan, Ari kira-kira kalau untuk yang berhubungan jenis sama yang pengobatan magic, biasa, pengobatan tradisional bisa nggak? Yang hanya enggak ya? Enggak ke situ lagi. Iya, enggak. Maksudnya karena apa? Kalau misalnya masih bisa, kita juga bisa sampaikan bagi siapa yang mana mau. tahu ada anak-anak demam. Itu insya Allah. Kan masih ada. Iya, artinya secara tradisional sebenarnya untuk alternatif Bang Ari juga masih bisa. Tapi tambahannya ada ke pemirsa supaya tidak salah arti. Kita nggak, misalnya kita Ari cuma bantu. Yang Allah itu Allah. Itu ya catatannya. Tidak ada pakai tarif atau mahar gitu. Tidak ada mahar. Nggak ada pakai biaya, maksudnya seikhlas hati memberinya. Jangan jadi patokan. Istilahnya memberatkan. Atau mau bilang apa? Apa ini tuh? Hari itu aku tuh tidur di rumah. Jadi hari ini heran dia tuh, nih kok nggak keluar. Datang di rumah, kenapa tuh? Dipegang dia, subhanallah. Alhamdulillah. Dipegangnya, alhamdulillah. Diobatinya. Iya lah, kalau dipegangnya istilahnya di terapi dia. Iya, di terapinya. Dan bahasanya Bang Ari yang enak kita dengar bahwa Bang Ari hanya sebagai perantara. Itu dia. Karena sesungguhnya Maha Penyembuh itu dari Allah. Jadi ya buat teman-teman atau mana tahu ada yang pengen
bantuan Iya. Bang Hari, insya Allah harapannya tetap kepada Allah. Iya. Cocok, bisa diizinkan Allah, boleh juga mampir ke markasnya atau FBI. Markas atau FBI kita antarkan nanti ke rumahnya. Bukan cuma itu, pengobatan misalnya ya kita boleh sharing masalah usaha. Untuk Ari sendiri usaha memang tidak bisa, tapi alhamdulillah banyak yang Ari sepengetahuan Ari. Untuk orang lain udah alhamdulillah Pak. Berarti Bang Ari sendiri sebenarnya punya pekerjaan namanya konsultan. Betul ya. Konsultan ya semana lah. Ya. Konsultan biasa. Tapi Bang Adi boleh lah. Ini kan mungkin kita nanti tidak terlalu panjang lah ya untuk ini. Benar. Tapi boleh, karena Bang Adi kan tadi ada sesuatu yang mau dikejar ya, ada yang mau tapi boleh nggak, izin nggak, masih bisa komunikasi bahasa Hokkien. Sebab keluarga dia banyak di Medan. Boleh menyampaikan sesuatu dengan bahasa Hokkien. Ke situ. Karena gini, tadi kenapa kami bilang gini, kenapa kami panggil tadi Koko, identik, mualaf, katakanlah hari itu dari maaf ya, kan etnis. Jadi karena alangkah lebih bagusnya kami ini dianggap tidak bohong-bohongan, karena ada orang matanya kecil tapi dia juga nggak ngerti. Banyak juga orang mata kecil. Ataupun mata kecil. Coba buka. Coba buka. Nggak ada mata tuh lagi. Maka tuh mata kayak gini. Maksudnya menyampaikan salam atau bantu ini bantu subscribe. Kira-kira bahasanya saya nggak ngerti. Gini, atau jangan lupa. Adi bilang kan? Boleh saya ini ya. Boleh. Ya, kawan-kawan sekalian. Saudaranya. Iya, kawan-kawan sekalian. Gimana? Apa bilangnya? Kawan-kawan sekalian, penyu gitu. Silakan tonton. Ya, silakan atau lihatlah. Polang Kuan atau FBI di YouTube atau Arjun di YouTube atau Arjun. Jangan lupa apa, lanjutkan bahasa di ini, subscribe, di like dan di share sebanyak-banyaknya. Mohon bahasa oke lah, banyak-banyak. Nah, kayak gitu lah kayak gitu lah. Apa yang mau dibilang? Sampaikan gitu. Apa ya? Dipikir dulu. Belum di konsep Pak. Enggak. Nah, ini deh serunya atau FBI nggak pernah di konsep, karena biar real. Bahwa kita bukan bohong-bohong, kita cerita. Ini misalnya saya orang bahasa Arab. Sadatul sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram fi hadhil fursati saminah ismahu li an natakallama ma'akum jami'an tahtal mawdu atau Arjun. La tansa subscribe, like and share. Syukron jazila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau bahasa Arab. Bahasa Padang. Aden sebagai Atu Arjun, tolonglah dibantu, dibagi subscribe dan like dan komen. Itu bukan bahasa Padang itu. Jangan lupa. Itulah. Silakan. Sekarang kita minta Koko Ari. Silakan nyampe ke dia. Hao jiu bu jian. Hibang penyu cinca gocap penyu kalian dukung atau Arjun atau FBI di like, di komen dan di subscribe. Masya Allah. Kamsia. Jadi kok kalau saya sih bisanya cuma sikit-sikit ya. Apa misalnya? Tampo. Maka. Lu miame kau. Kalau nama Atung. Atung. Ya. Namanya. Jadi buat sahabat keluarga atau FBI mungkin sementara inilah dulu ya. Karena memang nanti kita bahas lebih lanjut karena banyak hal yang seru yang belum diceritakan oleh Bang Hari atau Koko Hari. Karena banyak klinik yang bisa kita bahas nantinya. Memang kita juga nanti akan minta narasumber sebenarnya dalam pandangan Islam tentang klinik-klinik itu apa. Namun sebelumnya terima kasih, jangan lupa ya buat semuanya Shishe Kamsia ya. Dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Yang pengen berkomunikasi sama Koko Ari
bisa berkunjung Hubungi ke Atau Arjun atau di markasnya atau FBI. Yuk mari sama-sama. Mohon didukung. Iya, jangan lupa. Salam atau FBI, bersyukur, tersenyum dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih. Kamsia. Iya. Kalau ini matahari sakit mata kita ngelihatnya apa bahasa kita? Sakit mata kita. Kalau itu biasanya cuma silau.